Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Domiloka. Sekarang kita akan membahas tentang visa D3 yang sedang in sekali ya. Kemudian, sebenarnya apa sih visa D3 itu? Apakah benar ini merupakan solusi bekerja bagi orang-orang yang istilahnya tidak memasuki kualifikasi untuk visa E9 ya? Maksudnya dia tidak masuk ke dalam program G2G. Jadi entah itu usianya sudah lewat dari apa visa E9 ataukah dia sudah 2 kali berangkat ke Korea. Nah, sebenarnya visa D3 itu masuk ke dalam pelatihan industri. Maksud dari pelatihan industri mungkin kalau kita di Indonesia merasa mirip seperti magang ya. Tapi kalau magang itu kan sebenarnya kita bekerja, mungkin teman-teman juga bisa komen ya, karena saya sendiri juga nggak pernah uh, masuk ke dalam kriteria magang ya. Magang itu bagi saya termasuk ke dalam internship itu ya kita dibayar gitu loh di situ. Sedangkan training itu hanya sekedar pelatihan, artinya kita tidak menerima gaji dari perusahaan tempat kita bekerja atau misalkan kita dikirim ke Korea gitu ya. Ya otomatis yang menggaji kita itu adalah perusahaan yang di Indonesia karena kita sebenarnya pegawai dari perusahaan di Indonesia yang dikirimkan untuk belajar di Korea Selatan seperti itu ya. Tapi entah bagaimana ceritanya akhirnya setelah mengalami liku-liku, visa D3 ini dijadikan alternatif untuk visa bekerja. Jadi saya baca beberapa DM yang masuk ke akun Liveskill ya. Salah satunya tuh ada yang bilang bahwa visa D3 ini mendapatkan rekomendasi dari Kemenaker ataupun dari Departemen Vokasional Indonesia ya. Ya, secara logikanya saja seperti ini. Kalau misalkan dari LPK-nya atau PT-nya itu menyatakan bahwa orang ini akan pelatihan gitu ya, pelatihan keterampilan kerja Korea Selatan. Ya tentu saja dari pihak Kemenaker kan akan mengatakan ya silakan saja dari pihak Kemenaker mengizinkan orang ini untuk pelatihan karena itu akan meningkatkan skill dari yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan dia menjelaskan secara terinci bahwa sebenarnya dia tidak melakukan pelatihan, tapi dia bekerja di Korea Selatan menggunakan visa D3 ini. Tentu akan ditolak begitu loh. Jadi bahasanya itu mungkin walau alam ya, entah itu diputar, dipelintir, jungkir balik, saya juga nggak begitu memahami. Tapi intinya adalah sebenarnya ini kucing saya iklan lewat nih. Jadi intinya sebenarnya visa D3 itu bukan untuk kerja gitu loh. Nah, kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang tertarik mendaftar visa D3 ini sampai membayar ratusan juta gitu. Dan kemarin saya sempat baca salah satu postingan orang yang sedang menjalani visa D3 ini. Qadarullah, sebenarnya ini rezeki juga ya. Saya dapat informasinya gara-gara ada salah satu teman di Facebook ini mengirimkan link dari salah satu pengacara di Korea Selatan. Ketika saya lihat beliau membahas tentang P2P, nah kebiasaan saya memang membaca seksi komen ya. Di komentar itu ada salah satu yang posting mungkin sekitar 4 hari yang lalu, beliau ini posisinya sekarang ada di Korea, menjalani visa D3. Nah, dari agensinya ini atau PT-nya ini, tiap kali perpanjangan itu meminta uang sekitar 4,5 juta won ya untuk biaya perpanjangan visanya. Nah, entah itu dipakai untuk apa, saya sendiri kurang tahu karena memang saya posisinya tidak menguasai visa D3 ini dan tidak ingin terlibat ke dalamnya gitu loh. Karena saya melihat ke depannya tidak ada prospek selesai 2 tahun ya sudah nanti entah nanti dia mau kerja ilegal melanjutkan di sana tidak pulang atau bagaimana. Tapi saya rasa tidak mungkin orang ini akan bisa kabur ya karena melihat nominalnya yang wow itu dan pastinya dari pihak penyelenggaranya juga akan meminta entah itu surat jaminan atau uang seperti apa begitu ya. Yang jelas saya tidak tahu internnya. Nah ini
Padahal beliaunya berangkat bulan Januari ya, Januari tahun 2022. Ini masih baru September akhir ya, kurang lebih sekitar 9 bulan ya. 9 bulan kok sudah minta perpanjangan visa gitu loh. Padahal kan dijanjikannya visanya dapat 2 tahun. Tapi ini kenapa kok sudah minta perpanjangan visa? Ada lagi yang mengiklankan bisa sampai 4 tahun 10 bulan. Wah, ini luar biasa sekali. 4 tahun 10 bulan itu kan visa S9 ya. Kontraknya itu pun dia 3 tahun, perpanjangan 1 tahun 10 bulan. Nah, dari sini kan bisa saya simpulkan bahwa yang dijanjikan oleh pembuat iklan atau orang-orang yang gembar-gembor bahwa visa D3 ini bisa sampai 2 tahun lah, bisa sampai 4 tahun 10 bulan lah, bisa dapat langsung kerja dengan bayar senilai ya mungkin sekitar 100 sampai 120 juta, saya kurang tahu pastinya karena saya nggak ngurusin ke situ gitu loh. Nah, memang secara aturannya yang benar, saya sudah posting di website Domiloka ya. Mari kita lihat di tentang visa D3 ini. Nah, ini dia kita buka sebentar tentang visa D3. Nah, masa berlaku dan perpanjangan visa D3. Kita bahas langsung aja tentang ini ya. Nah, pemilik visa D3 itu dapat tinggal paling lama 1 tahun. Perpanjangannya maksimal 2 tahun. Nah, jadi itu pun ada alasannya. Jika dianggap perlu, masa pelatihan dapat perpanjang. Nah, mungkin ya, ini hanya dugaan saya saja. Bisa jadi ketika yang bersangkutan ini diminta uang senilai 4,5 juta won ini tadi, untuk memperpanjang ini tadi ya, harus memberikan alasan dan lain sebagainya karena otomatis ketika dia visanya selesai otomatis kan tidak bisa memasukkan orang baru lagi dari pihak agensinya atau perusahaan itu tadi. Nah, ini jangka waktunya itu pun dihitung dari pertama kali dia masuk. Jadi misalkan ini posisi sudah 9 bulan ya, kita masih berbicara tentang orang yang tadi masuk Januari. Berarti dia sekarang ada pada term kedua, perpanjangan kedua. Nah, tinggal 3 bulan lagi, otomatis dia tinggal 1 tahun dan akan diminta pastinya 4,5 juta won lagi gitu loh dari agensinya. Ini yang masih yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nih ada keterangannya ya. Jadi batas total tinggalnya adalah 2 tahun. 1 tahun untuk masa tinggal awal dan tambahan 1 tahun dalam masa perpanjangan. Nah, ini. Kemudian nilai negatifnya dari visa D3 ini adalah tidak bisa mengubah tempat kerja selama tinggal di Korea. Jadi kalau mereka kontraknya dari awal itu adalah di perusahaan A misalkan, ya sudah dia sampai selesai misalkan diambil maksimal 2 tahun ya di situ karena memang ini pada dasarnya kan pelatihan ya. Nah, ini dokumen usaha ekspor ini terkait sama perusahaan yang kita nggak perlu membahas tentang ini. Tapi intinya dari dua perusahaan itu yang mengundang ataupun yang diundang itu mereka bertukar ilmu. Jadi misalkan contohnya perusahaan A di Korea menjual mesin, misalkan mesin pengolahan sampah kepada perusahaan B yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan B-nya ini karena belum bisa mengoperasikan dan mereka ada perjanjian selama kurun waktu tertentu, maka perusahaan B ini mengirim tenaga terampilnya untuk mempelajari alat-alat pengolahan sampahnya ini yang ada di Korea. Nah, kalau sudah seperti ini, paham ya? Artinya orang ini tadi yang dikirim ke Korea adalah pekerja dari perusahaan B. Otomatis yang menggaji adalah perusahaan B yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk re-entry ya. Maksudnya ini jika berhenti di tengah-tengah jalan untuk pulang sebentar atau apa. Jadi kalau misalkan kita menggunakan visa D3 ini ya resiko masing-masing. Dalam tanda kutip ini sebenarnya ya dibilang ilegal ya ilegal, nggak ilegal juga nggak ilegal karena dia mendapatkan ID card resmi ya. Untuk perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan ID card-nya resmi ya sama seperti visa D4, tidak ada bedanya. Maksudnya
kalau orang-orang Vietnam yang saya tahu itu memang rata-rata pergi ke Korea itu lebih cenderung menggunakan visa D4 atau belajar bahasa. Kenapa mereka mengambil visa tersebut? Karena selain mereka bisa belajar bahasa, juga ada jenjang karir jangka panjangnya. Nah, ini untuk visa D4-nya bisa kita bahas di postingan sebelumnya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah mendengarkan saya mengoceh. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jika memang info yang saya bagikan ini bermanfaat, boleh di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.